Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang kakek tua reot diusir anak kandungnya sendiri hanya karena warisan. Ia berjalan tertatih di tengah hujan, menyusuri hutan sawit tanpa arah, tanpa harapan. Hingga tubuhnya yang ringkih roboh di samping bangkai seekor harimau putih yang diburu manusia rakus. Namun dari pertemuan pilu itu, terbitlah kisah paling menyayat hati yang belum pernah mu dengar. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan makhluk raksasa yang bisa bicara. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan sawit Kalimantan itu? Ikuti kisahnya sampai akhir. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sinar matahari pagi menyusup lembut di antara batang-batang sawit yang tinggi menjulang di tepian desa kecil Kalimantan. Suara burung-burung hutan menyambut hari dengan riang, tapi tidak bagi seorang kakek tua yang berjalan tertatih di jalan tanah merah berdebu. Namanya Mbah Suryo. Tubuhnya reot, wajahnya keriput, matanya sayu menahan pedih kehidupan yang tak lagi bersahabat. Mbah Suryo baru saja terusir dari rumah yang telah ia bangun dengan jerih payah sejak muda. Anak-anaknya, yang dulu ia rawat penuh cinta, kini mengusirnya hanya karena sepotong warisan yang belum sempat dibagikan. Suara teriakan anak sulungnya masih terngiang jelas di telinga, memaksa Mbah Suryo meninggalkan rumah tanpa diberi kesempatan menjelaskan. Tak ada bekal, tak ada uang, hanya pakaian lusuh dan tongkat tua yang menopang tubuhnya. Ia menyusuri kebun sawit tanpa arah, menyendiri dalam kesunyian yang menggigit. Setiap langkahnya berat, menahan tangis dan kelelahan. Tanah basah dari hujan semalam menempel di telapak kaki tuanya yang tak lagi kuat. Perutnya keroncongan, tenggorokannya kering. Ia mencoba meminta minum di salah satu warung dekat jalan desa, tapi pemilik warung malah menatapnya curiga, lalu menutup pintu tanpa kata. Di ujung kebun, Mbah Suryo menemukan sebuah pondok tua tak berpenghuni. Hanya dinding papan rapuh dan atap seng berlubang. Tapi baginya, itu cukup. Ia rebah di lantai tanah pondok itu, memejamkan mata dengan napas berat, berharap esok hari akan sedikit lebih ramah. Namun malam datang dengan dingin yang menggigit, membuat tubuh tuanya menggigil hingga ke tulang. Suara angin menerobos celah-celah dinding, menambah beku rasa sepi yang menghimpit dada. Di sela gemuruh malam, Mbah Suryo membuka matanya. Ia tak bisa tidur. Pikirannya melayang pada masa lalu. Wajah almarhumah istrinya hadir samar-samar, senyum anak-anaknya saat masih kecil, tawa mereka di depan tungku kayu, semua berkelebat di benaknya. Kenangan itu kini menjadi luka paling dalam. Mengapa semua berubah begitu kejam? Kala pagi datang, Mbah Suryo kembali berjalan. Kali ini lebih jauh, menembus hutan sawit yang belum sepenuhnya terjamah manusia. Ia berharap bisa menemukan buah hutan atau akar-akaran untuk dimakan. Tubuhnya lemas, tapi hatinya menolak menyerah. Hingga suatu ketika, langkahnya terhenti oleh suara lemah dari semak-semak. Suara yang membuatnya merinding dan tergerak. Perlahan ia mendekat, membuka dedaunan rimbun di hadapannya, dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Di sana, tergeletak seekor anak harimau putih. Tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, dan di sampingnya, bangkai induknya sudah membusuk di balut lalat dan darah kering. Mata anak harimau itu menatap lemah ke arah Mbah Suryo, seolah memohon, seolah berbicara dalam diam, meminta pertolongan. Tanpa pikir panjang, Mbah Suryo merunduk, menggendong tubuh kecil itu ke pelukannya. Harimau itu tidak melawan, hanya mengerang pelan, dan tubuhnya menggigil seperti bayi. Mbah Suryo menatap langit di atas pohon sawit dan bergumam lirih. Kalau ini takdir dari Allah, aku akan rawat dia sekuatku. Dengan napas tersengal, ia membawa anak harimau itu kembali ke pondok reotnya, tanpa tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang sawit yang berjejer rapi tapi sunyi. Langit Kalimantan masih kelabu pagi itu.
Mbah Suryo duduk bersandar di pojok pondok reot yang sudah mulai rapuh, memeluk seekor anak harimau putih yang lemah di pangkuannya. Tubuh kecil hewan itu masih menggigil. Napasnya berat dan pendek. Sesekali matanya menatap sayu ke arah wajah tua Mbah Suryo, seolah ingin berkata, "Jangan tinggalkan aku." Mbah Suryo merogoh sakunya, mengambil selembar kain kecil yang sudah lusuh. Ia celupkan ke baskom berisi air hujan lalu membersihkan luka-luka harimau itu perlahan. Tangan tuanya gemetar tapi penuh kelembutan. Meski ia bukan tabib, tapi pengalaman hidup bertahun-tahun di kebun dan hutan membuatnya tahu ramuan dasar untuk luka luar. "Tenang, tenang, Mbah ada di sini," bisik Mbah Suryo sambil membalurkan parutan kunyit dan daun sirih ke luka di kaki si harimau. Aroma pedas menyengat. Harimau itu meringis kecil, tapi tidak mengeluh. Ia hanya menutup matanya dan kembali diam. Mbah Suryo menatap langit-langit pondoknya yang berlubang. Cahaya pagi masuk melalui retakan papan dan atap seng tua. Di luar, hutan sawit mulai riuh oleh suara burung dan monyet. Tapi dalam pondok kecil itu, waktu seolah berhenti. Hanya ada dua makhluk yang saling merawat luka, manusia dan binatang yang sama-sama disakiti oleh dunia. Hari-hari berlalu lambat. Mbah Suryo mencari makanan seadanya. Umbi-umbian liar, dedaunan, bahkan sisa nasi basi yang ia temukan di tempat pembuangan dekat pabrik sawit. Sebagian dimakan sendiri, sebagian lagi ia campurkan dengan air lalu suapi ke mulut harimau kecil itu. Ia beri nama harimau itu dengan sebutan Bayu. Bayu tumbuh dengan cepat. Hanya dalam hitungan minggu, tubuhnya mulai menguat. Bulunya yang awalnya kusut kini berkilau. Belang putih keperakan menutupi tubuhnya dari kepala hingga ekor. Matanya berubah tajam, berwarna biru menyala, tak biasa, seolah menyimpan rahasia dari dunia lain. Dan yang paling mengejutkan, suatu pagi, ketika Mbah Suryo sedang mengiris batang pisang liar di belakang pondok, ia mendengar suara lirih namun jelas. "Mbah." Mbah Suryo langsung menoleh. Jantungnya berdegup. Tidak ada siapa-siapa. Hanya Bayu yang duduk diam tak jauh darinya. Tapi, suara itu terdengar nyata. Suaranya berat, tapi lembut. Mirip suara laki-laki dewasa yang penuh wibawa. "Mbah, jangan takut." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Mbah Suryo menatap lekat ke arah Bayu, dan tubuhnya membeku saat melihat mulut harimau itu sedikit terbuka. Suara itu berasal dari sana. Mbah Suryo mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Ya Allah, ini mimpi apa nyata? Bayu melangkah perlahan, tidak mengancam, hanya mendekatkan wajahnya ke dada Mbah Suryo. "Aku tidak akan menyakitimu, Mbah. Aku hanya ingin tetap bersamamu." Mbah Suryo terjatuh duduk. Bukan karena takut, tapi karena hatinya campur aduk. Harimau ini bisa bicara, bukan hanya sekadar binatang liar. Entah bagaimana, mungkin karena kasih sayang yang tak putus, atau takdir yang ditulis Allah, tapi kenyataan itu benar-benar terjadi. Sejak hari itu, mereka mulai saling bicara. Tidak setiap saat, hanya ketika benar-benar perlu. Bayu adalah sosok yang tenang, penuh perhatian, dan memiliki kepekaan luar biasa terhadap emosi Mbah Suryo. Setiap kali Mbah Suryo merasa sedih, Bayu akan mendekat, menyandarkan tubuhnya, memberi kehangatan. Setiap malam yang dingin, tubuh besar Bayu menjadi selimut yang menjaga. Tapi dunia luar tak pernah benar-benar damai. Suatu siang, ketika Mbah Suryo sedang menjemur pakaian lusuhnya di batang sawit, ia melihat sekelibat bayangan bergerak di kejauhan. Suara ranting patah terdengar. Mbah Suryo menahan napas, menajamkan pendengaran. Lalu terdengar lagi langkah kaki. Dan bukan satu. Ia cepat-cepat masuk ke pondok dan menutup pintu rapat-rapat. Bayu yang tengah tidur langsung bangun, berdiri sigap. Telinganya bergerak, mencium udara. Ada manusia, 2, 3. Mungkin 4 mereka bawa senjata. Bisiknya. Mbah Suryo menelan ludah. Pemburu. Bayu mengangguk pelan. Mbah Suryo tahu, hutan sawit tempat mereka tinggal ini perlahan mulai dilirik para pemburu liar.
Mereka mengincar binatang-binatang langka, terutama harimau putih. Kulitnya bisa dijual mahal di pasar gelap. Dan Bayu adalah harta yang tak ternilai. Mbah Suryo memeluk leher Bayu, lalu berbisik, "Kalau nanti terjadi apa-apa, kau lari ya, Le. Jangan pikirkan Mbah." Tapi Bayu menggeleng keras. "Aku tidak akan tinggalkan Mbah, sampai kapanpun." Malamnya, mereka pindah lebih dalam ke arah timur kebun sawit, menuju kawasan hutan lindung yang belum dibabat. Jalannya sulit, tanah licin dan akar berserakan. Tapi mereka tetap berjalan. Mbah Suryo, meski tubuhnya lemah, mengikuti Bayu perlahan. Beberapa kali terjatuh, tapi selalu dibantu bangkit. Akhirnya mereka sampai di sebuah tanah tinggi yang dikelilingi rimbunnya pohon sawit liar dan pohon karet tua. Di sana, ada sebuah gua kecil. Bukan gua batu, tapi semacam rongga besar dari akar pohon besar yang tumbuh melingkar. Tempat itu cukup untuk berlindung dari hujan dan jauh dari jangkauan manusia. Bayu membersihkan bagian dalam gua dengan cakarnya. Ia susun daun-daun kering untuk dijadikan alas tidur bagi Mbah Suryo. Malam itu, mereka beristirahat dalam keheningan, hanya suara serangga dan desir angin yang menemani. Tapi jauh di balik kegelapan, bahaya mulai mengintai. Di desa, seorang pria bertubuh kekar bernama Wito, anak sulung Mbah Suryo, baru saja menerima laporan dari kawannya. Mereka menemukan jejak harimau putih di hutan sawit. Kabar itu membuat mata Wito membelalak. Kalau benar harimau putih, kita bisa jual kulitnya sampai ratusan juta. Ia tak tahu bahwa harimau itu adalah makhluk yang menjaga ayahnya sendiri. Dan ia tak tahu bahwa karma sudah menanti. Angin subuh bertiup lembut di antara batang-batang sawit yang basah oleh embun. Cahaya fajar mulai menyusup masuk menembus sela dedaunan yang menggantung lemah. Mbah Suryo terbangun perlahan. Matanya masih berat, tapi tubuhnya terasa sedikit lebih ringan dari biasanya. Ia menoleh ke samping, dan seperti biasa, tubuh besar harimau putih itu masih terbaring tenang menjaga di sisi gua. Bayu membuka matanya bersamaan dengan gerakan Mbah Suryo. "Pagi, Mbah," katanya lirih. Suara dalamnya seperti gema dari dada bumi. Mbah Suryo tersenyum samar, lalu mengelus kepala Bayu yang bulunya lembut dan dingin seperti kabut pagi. "Pagi juga, Le, tadi malam kau mimpi?" tanya Mbah Suryo pelan. Bayu menggeleng. "Tidak. Tapi aku merasa ada yang mengintai dari jauh." Kata-kata itu membuat napas Mbah Suryo tercekat sesaat. Ia menatap keluar, menelusuri jalan setapak kecil yang mereka lewati semalam, mencoba membaca isyarat dari suara alam di sekitarnya. Semuanya terasa sepi. Terlalu sepi. Bayu berdiri, tubuh besarnya meregang, otot-ototnya bergerak seirama dengan lengkungan tulang punggung yang kekar. Ia melangkah keluar gua, mencium udara. Mereka semakin dekat. Gumamnya. Mbah Suryo tahu siapa mereka yang dimaksud. Para pemburu. Atau mungkin lebih buruk lagi, anak-anaknya sendiri. Pagi itu, mereka memutuskan untuk bertahan di gua sampai malam. Bayu mengumpulkan buah-buahan dari hutan, air dari batang bambu, dan akar-akar yang bisa direbus sebagai pengganti makanan pokok. Ia tidak hanya kuat dan cerdas, tapi juga penuh perhatian. Mbah Suryo tak pernah merasa seaman ini meski hidup dalam pengasingan. Saat senja mulai turun, cahaya jingga mewarnai dedaunan sawit dan udara mulai lembab, terdengar suara yang membuat darah Mbah Suryo membeku. Suara langkah kaki berat, dedaunan yang diinjak paksa, dan dentingan besi, senjata. Suara itu berasal dari barat laut, dari arah desa. Bayu menggeram pelan, matanya berubah menyala, tubuhnya menegang. Ia mengendus tanah, lalu mendekat ke Mbah Suryo. Mereka tidak jauh. 5 orang. Satu di antaranya membawa senapan, bisiknya. Mbah Suryo menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar menahan rasa takut yang tidak asing. "Kalau itu anak-anakku, aku tidak tahu lagi harus bilang apa, Bayu." Bayu menundukkan kepala, lalu menatap Mbah Suryo dalam-dalam. "Kau tidak perlu bicara apa-apa,
"Embah, cukup tetap hidup, dan biarkan aku yang jaga." Tapi waktu tidak memberi mereka banyak kesempatan. Malam itu, sekelompok pria mendekati area gua dengan langkah hati-hati. Wajah mereka penuh keseriusan. Di antara mereka, Wito, anak sulung Mbah Suryo, memegang senapan laras panjang. Ia menatap sekeliling dengan pandangan tajam. "Kau yakin jejak itu menuju ke sini?" tanya salah satu temannya. Wito mengangguk. Jejak cakarnya besar dan berat. Hanya bisa milik satu binatang. Dan dari bentuknya, itu pasti harimau putih. "Kalau dapat, berapa kita bisa jual?" tanya yang lain. Wito menjilat bibirnya. "Bisa ratusan juta, bahkan lebih kalau utuh dan masih hidup." Mereka tertawa pelan, namun tawa itu segera terhenti saat terdengar raungan dalam dari balik semak. Bayu muncul dengan langkah perlahan. Tubuhnya yang raksasa seolah memecah kegelapan malam. Matanya menatap tajam ke arah para pemburu. Giginya menyeringai dalam diam. Tapi ia tidak menyerang. Hanya berdiri, menghalangi pintu gua. "Jangan dekat-dekat." Suara berat itu keluar dari mulutnya, membuat semua orang membatu. Mata mereka membelalak. Tubuh mereka gemetar. Dia bicara?" desis salah satu dari mereka. Langkahnya mundur dengan tubuh limbung. Wito mengangkat senapan, tapi tangannya ragu. "Tidak mungkin, hewan ini bukan normal." Mbah Suryo keluar perlahan dari balik tubuh Bayu. Matanya menatap lurus ke arah anak-anaknya. "Wito, aku tahu kau di situ." Wito terdiam. Matanya bertemu dengan tatapan ayahnya yang rapuh. Sesaat ia teringat masa kecil, ketika ayahnya menggendongnya di bahu dan bernyanyi di bawah pohon jambu belakang rumah. Tapi kenangan itu segera ditenggelamkan oleh keserakahan yang tumbuh dalam dirinya. "Kau lebih pilih binatang daripada kami, ya bah?" kata Wito pelan. Nada suaranya sinis. "Kau tinggalkan kami, lalu main jadi pahlawan di hutan dengan harimau ini." "Aku tidak pernah tinggalkan kalian. Tuh, kalian yang usir aku," jawab Mbah Suryo lirih. "Dan binatang ini lebih manusia dari kalian sekarang." Ucapan itu membakar telinga Wito. Ia mengangkat senapan, tapi sebelum jari telunjuknya sempat menarik pelatuk, Bayu mengaum keras. Raungannya mengguncang udara malam dan membuat semua pemburu jatuh terduduk. Bayu melangkah maju. Namun tiba-tiba suara ledakan terdengar. Dor! Suara itu memecah malam. Peluru melesat dan menghantam pundak Bayu. Darah segar menyembur ke tanah. Mbah Suryo menjerit. "Bayu!" Bayu menggeram, tapi tidak balas menyerang. Ia berbalik dan melindungi Mbah Suryo dengan tubuhnya. Para pemburu kabur panik. Senjata mereka jatuh. Langkah kaki mereka meninggalkan jejak terburu-buru di tanah merah yang basah. Mbah Suryo berlutut, memeluk tubuh Bayu yang terluka. Air matanya jatuh satu-satu di bulu putih yang kini ternoda darah. "Kenapa kau tidak lawan balik? Bayu, kenapa?" Bayu menatapnya dengan mata yang sayu, penuh kelembutan. "Karena aku tidak ingin mereka menyakitimu. Mbah, biarkan aku saja yang kena." Malam itu, hujan turun pelan. Gua yang tadinya hangat kini dipenuhi aroma darah dan rasa pilu. Mbah Suryo menyiapkan ramuan dari daun jambu, kunyit, dan madu hutan yang mereka simpan. Ia balut luka Bayu perlahan, sambil terus berdoa dalam hati. Bayu terbaring lemah. Matanya terpejam. Tapi dadanya masih naik turun. Ia masih hidup. Dan Mbah Suryo tahu, ia harus tetap kuat. Karena dunia di luar sana tidak akan berhenti menyakiti mereka. Namun Mbah Suryo juga tahu ini baru permulaan. Pagi itu, kabut tebal menggantung lebih lama dari biasanya di antara batang sawit dan pohon karet tua. Gua tempat persembunyian Mbah Suryo dan Bayu terasa lebih lembab, lebih dingin. Aroma tanah basah bercampur darah masih menggantung di udara. Luka di pundak Bayu belum sepenuhnya sembuh. Meski Mbah Suryo terus mengganti balutannya dengan daun segar dan ramuan hutan. Bayu tetap diam. Tubuhnya lemas. Tapi matanya tetap terbuka,
menatap langit-langit gua yang gelap. "Embah?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Mbah Suryo menoleh cepat. "Iya Le, Mbah di sini. Jangan bicara dulu. Istirahat saja." Aku merasa ada yang berubah di luar sana. Mbah Suryo mengernyit. Ia tahu maksud Bayu bukan soal cuaca atau arah angin, tapi lebih dalam dari itu. Sesuatu yang tak kasat mata. Siang harinya, Mbah Suryo memberanikan diri keluar dari gua untuk mencari makanan dan daun segar. Ia berjalan perlahan, membawa keranjang anyaman rotan tua yang dibuatnya dari potongan akar pohon. Ia menyusuri jalur setapak sempit yang biasa ia lewati. Tapi hari itu, ia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di tanah merah yang basah oleh embun dan sisa hujan malam, ia melihat jejak kaki. Tidak hanya satu, banyak. Beberapa dari mereka adalah jejak sepatu bot berat, berpola seperti milik pemburu. Tapi satu di antaranya membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Di dekat jejak itu, tersangkut pada ranting semak kecil, ada sobekan kain. Warnanya merah gelap, dan Mbah Suryo mengenalinya seketika. Itu potongan sarung tua milik Wito, anaknya sendiri. Sarung yang dulu sering dipakainya saat membantu Mbah Suryo menyadap karet bertahun-tahun silam. Mbah Suryo menggenggam kain itu erat. Tangannya gemetar. Rasa getir merayap naik dari perut ke dadanya. Napasnya berat. Di dalam hatinya, ia masih ingin percaya bahwa Wito belum sepenuhnya hancur oleh keserakahan. Tapi bukti ini terlalu jelas, terlalu nyata. Ia kembali ke gua dengan langkah lunglai. Bayu sudah menunggunya, duduk diam dengan mata setengah tertutup. "Mereka akan datang lagi, Mbah," gumam Bayu saat melihat wajah Mbah Suryo yang pucat. Dan kali ini, mereka tidak akan hanya membawa senapan. Mbah Suryo menatap sobekan kain itu. Ia duduk di samping Bayu, lalu berkata pelan, "Bayu, aku ingin pulang sekali lagi. Aku ingin melihat anak-anakku. Meski mereka sudah mengusirku. Aku ingin tahu, apakah masih ada sedikit rasa yang tersisa di hati mereka." Bayu memandang Mbah Suryo lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau itu yang Mbah inginkan, aku akan antar. Tapi kita harus hati-hati. Mereka tidak seperti dulu." Petang menjelang saat mereka meninggalkan gua. Bayu masih pincang, tapi tetap berjalan di samping Mbah Suryo. Tubuhnya tinggi dan kekar. Langkahnya perlahan namun pasti. Mereka menyusuri jalur lama yang mengarah ke desa, melewati kebun sawit yang semakin padat dengan suara serangga dan burung liar. Di kejauhan, suara gonggongan anjing terdengar samar. Tanda bahwa mereka mulai mendekati pemukiman. Desa itu tak banyak berubah. Rumah-rumah panggung kayu berjajar rapi. Jalan tanah bergelombang masih menjadi urat nadi utama. Namun suasana terasa asing. Orang-orang menatap mereka dari balik jendela dengan mata membelalak, tak percaya. Sebagian lari masuk rumah, sebagian lagi mematung di tempat. Sosok Bayu memang terlalu besar untuk disebut hewan biasa. Apalagi dengan bulu putih menyala dan mata biru seperti batu safir. Tapi yang lebih menggetarkan hati warga adalah wajah Mbah Suryo yang tirus dan lemah, berjalan dengan tongkat, namun masih berdiri tegak di samping makhluk raksasa itu. Mereka tiba di halaman rumah Wito. Pagar bambu dibiarkan terbuka, dan dari dalam, suara ribut terdengar. Mbah Suryo melangkah masuk perlahan. Wito muncul di ambang pintu. Matanya melebar. Tubuhnya kaku. "Bah?" gumamnya. Mbah Suryo berhenti di depan anaknya. "Aku hanya ingin bertemu. Tidak lebih. Aku tidak akan lama." Wito menatap Mbah Suryo, lalu menoleh ke arah Bayu. Ketakutan kembali muncul di wajahnya. Tapi kali ini tidak ada senapan, tidak ada perangkap. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya Wito, suaranya tajam, penuh tekanan. "Kau bawa hewan itu ke sini. Untuk apa?" Mengancam. Mbah Suryo menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin tahu
apakah hatimu masih punya ruang untuk ayahmu? Kata-kata itu membuat suasana beku. Beberapa warga yang mengintip dari luar rumah menahan napas. Suasana terasa sangat hening, hingga suara daun jatuh pun terdengar jelas. Tapi Wito tertawa pelan. Getir. Sekarang kau datang sebagai pahlawan? Setelah kami bertahun-tahun hidup dalam kekacauan karena kau pergi begitu saja. Aku tidak pernah pergi, kalian yang mengusirku, jawab Mbah Suryo pelan. Suaranya tidak marah. Hanya hampa. Dan hewan ini, satu-satunya yang mau bertahan di sisiku ketika kalian semua membuangku. Bayu berdiri diam. Matanya menatap lurus ke arah Wito. Tidak dengan amarah, tapi ketegasan. Wito memejamkan mata, menarik napas panjang. Lalu tiba-tiba, ia berteriak. Pergi. Aku tidak butuh kau. Aku tidak butuh binatang itu. Semua ini salahmu. Hidupku hancur karena kau. Teriakan itu menggema ke seluruh desa. Burung-burung beterbangan dari pohon-pohon di sekitar. Beberapa warga mundur, syok dengan kata-kata itu. Mbah Suryo tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Lalu perlahan membalikkan tubuhnya, melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Bayu mengikuti di belakang, menatap Wito untuk terakhir kalinya sebelum menghilang di antara kabut senja. Di tengah jalan pulang ke hutan, tubuh Mbah Suryo limbung. Kakinya tak kuat menahan rasa lelah yang mendalam. Bayu segera menangkapnya, membaringkannya perlahan di bawah pohon karet tua. Mbah, jangan tidur dulu, kita hampir sampai. Mbah Suryo membuka mata. Pandangannya kabur. Napasnya berat. Aku capek. Bukan tubuhku, tapi hatiku. Bayu menunduk, menyandarkan kepala besarnya di dada Mbah Suryo. Kalau waktuku sudah dekat, jangan tinggalkan aku sendiri ya. Bayu menahan air matanya yang hangat, menetes satu-satu di dada Mbah Suryo. Aku janji, Mbah, aku akan bersamamu sampai akhir. Malam itu, langit tak berbintang. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa isyarat akan datangnya perubahan besar di tengah hutan sawit Kalimantan. Pagi di hutan sawit Kalimantan biasanya datang pelan, menyusup melalui sela-sela dedaunan dan menyentuh tanah yang masih basah oleh embun. Namun pagi itu, tak ada ketenangan. Suasana sunyi menusuk, seperti tanda dari alam bahwa sesuatu yang besar telah bergeser dalam takdir. Di bawah pohon karet tua yang daunnya mulai menguning, Mbah Suryo terbaring lemah. Tubuhnya digelayuti rasa dingin yang bukan hanya datang dari udara, tapi dari kehampaan dalam dada. Bayu duduk di sampingnya, tubuh raksasanya membentuk pelindung alami, menutupi kakek renta itu dari angin pagi yang menusuk. Bayu menatap wajah Mbah Suryo yang pucat, keriputnya semakin dalam, napasnya pelan dan pendek. Mbah, ayo bangun, kita harus kembali ke gua, tempat itu lebih hangat. Suaranya dalam tapi mengandung ketakutan yang tidak ia tunjukkan. Mbah Suryo membuka mata perlahan. Sejenak ia melihat langit di atasnya, lalu memalingkan wajah ke arah Bayu dan tersenyum lemah. Aku sudah melihat yang perlu kulihat. Hatiku hancur, tapi aku lega, karena aku tahu siapa yang masih bersamaku dan siapa yang memilih meninggalkan aku. Bayu menahan tangisnya. Makhluk raksasa yang pernah menakutkan para pemburu itu kini seperti anak kecil yang sedang memeluk bapaknya. Tubuh besar itu membungkuk perlahan dan menempelkan dahinya ke dada Mbah Suryo, menyerap detak yang semakin melemah. Tapi pagi itu bukan hanya membawa pilu. Di tempat lain, di rumah panggung milik Wito, suasana berubah kacau. Kabar tentang kedatangan Mbah Suryo dan Harimau Putih yang bisa bicara telah menyebar ke seluruh desa dan bahkan ke kampung-kampung sekitar. Beberapa orang percaya, beberapa menuduh Wito menyimpan ilmu hitam, dan sebagian lain mulai menjauh darinya. Lebih buruknya lagi, orang-orang mulai membicarakan kejadian tempo hari, tentang bagaimana Wito dan teman-temannya menembak Harimau Putih, lalu kabur dalam ketakutan. Mereka menyebutnya pengecut. Anak-anak kecil menatap rumah Wito seperti rumah berhantu, dan para tetua desa mulai menghindari pertemuan dengannya. Wito murka. Di dalam rumahnya, ia menghancurkan piring,
menendang kursi, dan menghardik istrinya. Semua ini salah ayahku. Kalau saja dia tidak datang, semuanya tidak akan kacau begini. Tapi sesungguhnya, hatinya resah. Ia tidak bisa melupakan tatapan Mbah Suryo semalam. Tatapan yang tak mengandung kemarahan, hanya kesedihan mendalam yang tak bisa diucapkan. Dan di balik sorot mata itu, ada cinta-cinta seorang ayah yang tak pernah sirna, meski dibuang dan disakiti. Sementara itu, Bayu berhasil membawa Mbah Suryo kembali ke gua. Dengan tubuh besarnya, ia gendong kakek itu pelan, menapaki jalur sempit yang berlumut dan licin. Setiap langkah terasa berat, tapi Bayu tidak peduli. Satu-satunya harapannya sekarang adalah membuat Mbah Suryo bisa merasa tenang, meski hanya untuk waktu yang tersisa. Di dalam gua, Bayu meletakkan Mbah Suryo di atas tumpukan daun yang kering. Ia menyusun ranting, meniup api kecil dari batu dan kayu. Hangat perlahan menjalar. Bayu kemudian mengambil daun jambu dan kunyit, meracik ramuan seperti yang pernah diajarkan Mbah Suryo. Lalu ia membasuh wajah sang kakek dengan lembut, berusaha menahan gemetar tangannya. Aku pernah berpikir, aku ini cuma binatang, ucap Bayu pelan. Tapi kau buat aku percaya bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di hati seekor harimau. Mbah Suryo menatapnya dengan mata yang penuh air. Kau bukan sekadar harimau, kau adalah keluargaku. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi. Mbah Suryo semakin jarang berbicara. Hanya kadang tersenyum melihat Bayu duduk diam di dekat mulut gua, menjaga segala kemungkinan yang datang. Tubuh kakek itu kian kurus. Nafasnya semakin berat. Hingga pada suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar langit Kalimantan, Bayu mendengar suara aneh dari kejauhan. Langkah kaki. Cepat dan banyak. Bukan hewan liar. Manusia. Ia mengendus udara, lalu mencium sesuatu yang membuat bulunya berdiri. Bau senjata. Bau logam. Bau niat jahat. Bayu segera kembali ke dalam gua. Mbah, mereka datang lagi. Mbah Suryo membuka mata. Kau lari saja. Jangan pikirkan aku. Bayu menggeleng. Aku tidak akan tinggalkanmu, walau dunia memburu aku. Ia kemudian membawa Mbah Suryo keluar dari gua, menyusuri jalur tersembunyi yang menuju ke dalam hutan lebih dalam, ke arah barat daya yang tak pernah diinjak manusia. Sepanjang perjalanan, hujan mengguyur tubuh mereka. Bayu berjalan pelan, memastikan Mbah Suryo tidak jatuh. Namun tubuh tua itu makin melemah. Di tengah perjalanan, tubuh Mbah Suryo terhuyung. Dadanya sesak, matanya buram. Berhenti sebentar. Aku ingin duduk di sini, katanya lemah. Bayu menuruti. Ia meletakkan Mbah Suryo di bawah pohon besar yang akar-akarnya mencuat ke permukaan tanah. Mereka berteduh sejenak. Bayu mengelus kepala Mbah Suryo dengan moncongnya. Apa kau menyesal bertemu aku? Tanya Mbah Suryo lirih. Bayu menggeleng keras. Tidak pernah, Mbah. Bahkan kalau aku bisa memilih takdir, aku akan tetap ingin ditemukanmu. Mbah Suryo tersenyum. Senyum itu samar, tapi damai. Dan di saat yang sama, dari balik semak belukar, langkah kaki berat mendekat. Wito. Bersama dua pria bertubuh besar dan bersenjata lengkap. Mereka memburu Bayu. Dan mereka tahu bahwa jika ayah mereka ada di sana, mereka akan menghadapi dua pilihan, menyelamatkan atau menghancurkan. Di tangan Wito, ada selembar foto lama. Foto ketika ia masih kecil, duduk di pangkuan ayahnya yang dulu gagah dan kuat. Ia menatap foto itu beberapa detik, sebelum memasukkannya kembali ke kantong dan menatap ke depan. Kita temukan harimau itu malam ini, katanya dingin. Apapun caranya. Namun mereka tidak tahu bahwa malam itu, bukan mereka yang akan mengakhiri segalanya. Malam di hutan sawit Kalimantan berubah menjadi ladang bayangan dan bisikan. Angin bergerak cepat di antara sela-sela batang sawit yang menjulang, menggesek daun-daunnya hingga menimbulkan suara gemerisik seperti bisikan nenek tua di telinga. Di bawah langit yang diselimuti awan kelabu,
Langkah kaki manusia menyusup pelan, membawa dendam, membawa senjata, membawa keputusan. Wito memimpin dua pria berbadan besar, masing-masing bersenjatakan senapan dan tombak pemburu. Wajah mereka penuh tekad, bukan karena keberanian, tapi karena ketamakan yang meluap dan menutup mata dari nilai kasih. Di genggaman Wito, peta kecil yang menunjukkan jalur pelarian Bayu dan Embah Suryo tergenggam erat, sedikit basah karena hujan yang turun dari siang tadi belum juga berhenti. Kita tangkap harimau itu malam ini. Kalau perlu, kita bunuh, ucap Wito dengan suara pelan namun menusuk. Bagaimana dengan ayahmu? Tanya salah satu dari mereka. Kalau dia masih bersama harimau itu. Dia sudah bukan siapa-siapa, jawab Wito dingin. Dia lebih pilih binatang daripada anak-anaknya. Sekarang, dia akan menanggung sendiri akibat pilihannya. Kata-kata itu menggantung di udara seperti racun. Di belakang mereka, jejak kaki yang dalam tertinggal di tanah basah, meninggalkan bukti bahwa hati manusia bisa lebih liar dari binatang hutan manapun. Sementara itu, di sisi lain hutan, Bayu berjalan pelan menyusuri jalur sempit yang jarang dilewati siapapun. Tubuhnya lelah, luka di bahunya belum sepenuhnya pulih. Namun yang lebih menyakitkan adalah melihat Embah Suryo yang terbaring lemah di punggungnya. Wajah sang kakek pucat, tapi matanya masih terbuka, masih bertahan. Mereka berhenti di sebuah bukit kecil yang ditutupi ilalang tinggi. Dari sana, kelihatan aliran sungai kecil yang berkelok di bawah. Bayu meletakkan Embah Suryo di atas tanah beralaskan daun-daun segar yang ia kumpulkan. Ia menyalakan api kecil dari ranting kering, melindunginya dengan tubuh agar tidak terlihat dari kejauhan. Embah, minum dulu, ucap Bayu pelan sambil menyodorkan air yang dibungkus dalam daun besar. Embah Suryo mengangkat tangannya lemah, meminum sedikit lalu tersenyum. Terima kasih, Le. Kau anak yang paling berbakti yang pernah aku punya, meski bukan lahir dari rahim manusia. Bayu mengerjap. Hatinya bergetar. Kau ajari aku tentang cinta, tentang setia, tentang arti hidup. Lanjut Embah Suryo. Aku tak takut mati, asalkan kau tetap hidup. Kata-kata itu menghujam dalam. Bayu hanya mampu menunduk, menahan derasnya perasaan yang menyeruak dari dadanya. Ia tahu, waktu Embah Suryo tak panjang lagi. Tapi ia juga tahu malam ini akan datang ujian yang lebih berat dari sekadar luka. Dan benar saja. Dari balik ilalang di sisi utara bukit, terdengar suara ranting patah. Bayu langsung sigap. Ia bangkit berdiri, tubuh besarnya melindungi Embah Suryo yang masih terbaring. Matanya menyala biru dalam kegelapan. Cakar-cakarnya mencengkeram tanah. Telinganya menangkap bisikan-bisikan samar. 3 sosok muncul dari balik gelap. Wito di depan, 2 orang lainnya di belakang. Mereka berhenti beberapa meter dari Bayu. Senapan mereka terangkat, namun tidak langsung menembak. Wito melangkah lebih dekat, menatap ayahnya yang terbaring. Wajahnya ragu sejenak. Lalu ia mengarahkan senapan ke arah Bayu. Tinggalkan dia, dan serahkan dirimu. Kau hewan, bukan bagian dari dunia kami. Bayu tidak menjawab. Hanya matanya yang menyala lebih terang. Tubuhnya membungkuk rendah, siap melompat kapan saja. Embah Suryo membuka mata perlahan. Wito, jangan lakukan ini, bisiknya. Kau anakku, jangan tambah dosamu. Wito menahan nafas. Tangannya sedikit gemetar. Kau pilih dia, Bah, bukan aku, bukan kami. Suaranya meninggi. Kau bawa aib ke desa. Orang-orang takut padaku sekarang karena harimau ini. Tidak, mereka takut karena hatimu, jawab Embah Suryo lirih. Kau ubah dirimu jadi pemburu. Kau lebih liar dari hewan yang kau incar. Kata-kata itu seperti tamparan. Teman Wito yang berdiri di sebelah kanan tiba-tiba melangkah maju, mengangkat senapan dan membidik. Cukup bicara. Kita bunuh saja harimaunya sekarang. Dor. Peluru melesat, tapi bukan ke arah Bayu. Suara tembakan kedua membuyarkan malam. Wito menembak tangan temannya sendiri.
Temannya menjerit. Senapan jatuh ke tanah. Darah mengalir dari lengan kanannya. Apa yang kau lakukan? Tuh, teriak temannya. Wito memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Ia perlahan menurunkan senapan. Aku tidak bisa. Dia ayahku, dan harimau itu menyelamatkannya. Kita sudah terlalu jauh. Teman satunya lagi maju dengan tombak. Tapi Bayu meloncat dengan kecepatan kilat. Sebelum tombak itu sempat menyentuh tanah, Bayu sudah menjatuhkan pria itu dengan cakarnya. Tidak membunuh, hanya melumpuhkan. Suasana hening. Hanya suara gemericik sungai di bawah bukit yang terdengar. Wito menatap Bayu, lalu menatap ayahnya. Maafkan aku, Bah, ucapnya pelan. Lututnya jatuh ke tanah. Mbah Suryo menatap anaknya. Air matanya mengalir perlahan di pipi yang cekung. Kau pulang. Tuh, bukan ke rumah, tapi ke hatimu sendiri. Bayu melangkah perlahan, berdiri di sisi Wito. Tubuh besarnya kini tidak lagi terlihat mengancam, tapi seperti penjaga yang setia. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang akhirnya menembus awan, Bayu, Mbah Suryo, dan Wito duduk diam. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang penuh makna. Luka masih ada. Dosa belum sepenuhnya ditebus. Tapi malam itu adalah awal dari akhir yang takkan dilupakan siapapun yang pernah menyaksikannya. Fajar mulai menyentuh pucuk-pucuk sawit, menimbulkan bias cahaya keemasan yang menyelinap di antara ilalang dan tanah lembab. Suasana hutan pagi itu seperti menahan napas. Sunyi. Hanya desau angin yang bersentuhan dengan dedaunan, seolah alam pun sedang menyaksikan sebuah akhir dari perjalanan panjang yang dipenuhi luka, pengkhianatan, dan penyesalan. Bayu duduk tegak di dekat aliran sungai kecil. Matanya terus mengawasi sosok Mbah Suryo yang masih terbaring di antara dedaunan dan balutan kain tua. Wajah sang kakek terlihat damai, tapi nafasnya makin berat, makin tak beraturan. Tubuhnya lemah, seperti daun yang siap lepas dari rantingnya kapan saja. Di sisi lain, Wito duduk diam di batu besar, menatap tanah dengan kepala tertunduk. Sisa-sisa ketegangan semalam masih melekat di wajahnya. Dua rekannya yang sebelumnya bersikap brutal kini hanya terduduk tak berani bicara. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana harimau putih itu lebih berperi kemanusiaan daripada mereka. Wito, suara Mbah Suryo terdengar pelan, nyaris seperti bisikan. Dekatlah kemari, nak. Dengan langkah gemetar, Wito menghampiri. Ia berlutut di samping ayahnya, lalu menggenggam tangan keriput itu dengan mata yang basah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tangan itu terasa hangat namun juga begitu rapuh. Aku minta maaf, Bah. Suaranya serak, tertahan di tenggorokan. Aku hanya ingin jadi yang paling berguna. Aku ingin keluarga kita punya segalanya. Tapi aku salah. Aku salah karena membuangmu, karena membiarkan hatiku dibutakan oleh harta dan ego. Mbah Suryo tersenyum lemah. Kau anakku. Aku tahu kau keras kepala, seperti ibumu. Tapi aku juga tahu, kau tidak jahat, hanya tersesat. Air mata Wito jatuh membasahi tangan sang ayah. Ia tak mampu menahan sesak yang menumpuk di dadanya selama bertahun-tahun. Bayu yang menyaksikan dari sisi lain hanya memandangi mereka dengan mata tenang. Hatinya berdesir, seperti disentuh angin hangat yang baru pertama kali ia rasakan. Mbah, suara Bayu lembut. Izinkan aku membawamu ke tempat yang paling damai. Bukan gua, bukan pondok, tapi tempat yang bahkan pemburu pun tak akan menjamah. Mbah Suryo menoleh pelan, menatap Bayu dan mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, Bayu mengangkat tubuh Mbah Suryo perlahan, sangat hati-hati. Ia membungkus tubuh itu dengan kain dari rotan dan daun yang disusun Wito, lalu melangkah menuruni bukit menuju hutan yang lebih dalam, menuju tempat yang hanya dikenal oleh para penghuni hutan. Mereka berjalan selama hampir 1 jam, melewati akar-akar besar yang menjuntai dari pepohonan, menyeberangi aliran sungai kecil, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di sana, ada sebuah pohon raksasa.
Batangnya begitu lebar hingga 10 orang dewasa pun tak mampu memeluknya. Akar-akarnya membentuk ruang kecil seperti lorong alami. Bayu berhenti di sana. Ia menatap ke atas, lalu berbisik lirih. Disinilah rumah terakhir bagi makhluk-makhluk yang mulia. Ia mulai menggali tanah di bawah akar besar itu. Bukan dengan cakar liar, tapi dengan kesabaran dan kehormatan. Setiap gumpalan tanah yang disingkirkan seperti membukakan gerbang menuju kedamaian. Wito membantu, walau tangannya kotor dan penuh luka. Matanya terus berkaca-kaca. Dua temannya yang tadinya arogan kini hanya bisa berdiri dan menunduk, menyaksikan prosesi paling sakral dalam hidup mereka. Saat liang itu cukup dalam, Bayu menatap Mbah Suryo sekali lagi. Wajah sang kakek masih tersenyum. Lalu perlahan ia meletakkan tubuh itu ke dalam liang, menutupnya dengan tangan sendiri, sambil berdoa dalam hati. Wito berlutut di samping makam ayahnya. Tak ada batu nisan, hanya sebongkah kayu kecil yang ia ukir dengan pisau lipatnya. Tertulis di sana, "Disinilah beristirahat orang yang mengajari harimau tentang cinta, dan manusia tentang penyesalan." Bayu menatap tulisan itu lama. Matanya tak berkedip. Lalu ia duduk di samping makam. Diam. Dalam diam itu, ada ribuan kata yang tak terucap. Ribuan kenangan yang tak akan hilang. Hari-hari berikutnya, Bayu tidak kembali ke gua. Ia memilih menetap di sekitar pohon besar itu. Setiap pagi, ia mengelilingi makam Mbah Suryo. Setiap malam, ia duduk di bawah akar dan menatap bintang. Tubuhnya besar, tapi hatinya penuh kelembutan. Wito kembali ke desa dengan langkah berat. Ia tidak membawa kulit harimau, tidak membawa harta, tapi membawa luka batin yang baru bisa disembuhkan oleh waktu dan perbuatan baik. Ia membubarkan kelompok perburuannya. Rumahnya yang dulu besar ia sederhanakan. Ia mulai mengajar anak-anak di desa tentang hutan, tentang menjaga alam, dan tentang kisah seorang ayah yang lebih memilih seekor harimau daripada hidup dalam kemunafikan. Dan kabar tentang Bayu, harimau putih penjaga makam manusia, mulai menyebar ke seluruh Kalimantan. Orang-orang tak lagi melihat harimau sebagai ancaman, tapi sebagai penjaga. Beberapa pendeta hutan bahkan datang dari jauh untuk melihat langsung tempat itu. Tapi tidak ada yang berani mengganggu. Karena mereka tahu, tempat itu bukan sekadar liang kubur. Itu adalah rumah suci yang dijaga oleh makhluk paling setia di bumi. Tahun demi tahun berlalu. Pohon besar itu tetap berdiri. Akar-akarnya semakin lebat, menaungi makam yang sederhana. Dan Bayu tetap berada di sana. Kadang terdengar suara aumannya di malam hari. Bukan karena marah, tapi karena rindu. Rindu kepada satu-satunya manusia yang pernah mengajarinya bahwa cinta tidak mengenal bentuk, tidak mengenal asal, dan tidak pernah minta dibalas. Cinta hanya memberi. Waktu bergulir seperti arus sungai yang tak bisa dihentikan. Lembah sunyi tempat Bayu tinggal bersama kenangan Mbah Suryo kini berubah menjadi hutan yang lebih lebat, lebih teduh, dan lebih hidup. Akar-akar dari pohon besar yang menaungi makam mulai menjalar lebih jauh, menyentuh aliran sungai kecil yang dulu mengalir dengan tenang. Dan di bawah naungan itu, seekor harimau putih duduk membisu setiap pagi, menghadap ke barat, menatap kabut pagi yang tak kunjung pergi. Bayu tidak lagi mengaum. Suara itu ia simpan dalam dada. Bukan karena lelah, tapi karena setiap auman kini terasa tidak berguna jika tidak lagi didengar oleh satu-satunya manusia yang ia anggap keluarga. Hari-harinya dihabiskan dalam diam, dalam pengamatan, dan dalam penjagaan. Ia tidak pernah tidur terlalu lama. Setiap malam ia bangun, mengelilingi makam Mbah Suryo seperti ritual, lalu berbaring di sampingnya seolah menjaga dari ancaman yang bahkan mungkin tak ada. Namun bagi Bayu, ancaman bukan soal fisik. Ia lebih takut jika kenangan itu terlupakan. Jika dunia melupakan siapa yang dulu mengajarinya arti kata kasih. Di kejauhan, desa tempat Wito tinggal mulai berubah. Rumah-rumah kayu yang dulu rapat berdiri mulai berpindah. Masyarakat desa kini tak lagi hidup dari perburuan, tapi dari pertanian dan kerajinan. Wito,
yang dulu dikenal sebagai pemburu paling ambisius, kini menjadi tokoh desa yang dihormati. Bukan karena kekayaan, tapi karena penyesalan yang ia ubah menjadi pelajaran. Ia sering berdiri di tengah lapangan kecil dekat sekolah desa, menceritakan kisah ayahnya pada anak-anak yang mendengarkan dengan mata lebar dan hati terbuka. Kisah tentang Mbah Suryo dan Harimau Putih bukan lagi dianggap legenda, tapi sejarah. Kisah nyata yang merubah satu desa kecil di Kalimantan menjadi pelindung hutan, bukan lagi pemangsa. Suatu hari, di sebuah pagi yang berbeda dari biasanya, Wito berjalan kaki sendirian. Ia menyusuri jalur lama yang dulu hanya dikenal oleh segelintir orang. Jalur menuju makam ayahnya. Ia membawa seikat bunga liar, yang ia petik sendiri dari ladang yang dulu dipenuhi jerat dan ranjau. Langkahnya lambat, tapi pasti. Wajahnya tua, rambutnya mulai memutih, tapi matanya masih membawa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ketika ia tiba di lembah, ia berhenti sejenak. Matanya memandang pohon besar yang menjulang megah. Akar-akarnya kini membentuk dinding alami seperti pelindung. Dan di sana, seperti biasa, Bayu duduk. Harimau putih itu tidak bergerak. Tubuhnya tenang, seperti patung batu yang dibentuk dari salju dan kesedihan. Hanya matanya yang bergerak, mengikuti setiap langkah Wito yang mendekat. "Assalamualaikum, Bayu," ucap Wito lirih, menundukkan kepala. "Aku datang lagi, seperti janji yang dulu." Bayu tidak menjawab, tapi ia berdiri perlahan, mendekati Wito dan menatap mata lelaki itu dalam-dalam. Ada semacam kesepahaman di antara mereka. Dua makhluk yang pernah kehilangan arah, tapi akhirnya menemukan makna dalam kehilangan itu sendiri. "Aku masih sering menyesal, Bayu," bisik Wito. "Tapi aku belajar dari ayah dan darimu." Ia letakkan bunga di depan makam, lalu duduk di samping Bayu. Selama beberapa saat, keduanya duduk dalam diam. Hanya suara sungai kecil yang mengalir pelan, dan suara burung-burung kecil yang berkicau jauh di pucuk pepohonan. Di tengah kesunyian itu, Bayu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap langit. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Mbah pernah bilang, selama cinta masih disimpan, maka yang pergi tidak benar-benar hilang." Wito menoleh, terkejut mendengar suara itu setelah sekian lama. Ia hampir lupa bahwa Bayu bisa bicara. Suaranya tak berubah. Berat, tenang, penuh makna. "Aku menjaga tempat ini bukan karena takut," lanjut Bayu, "tapi karena aku ingin orang-orang tahu bahwa yang paling kuat bukan cakar atau gigi, tapi hati yang tetap setia bahkan setelah kehilangan." Kata-kata itu menghantam batin Wito seperti gelombang. Ia menunduk, meneteskan air mata yang sudah lama tidak keluar. Bukan karena lemah, tapi karena luka yang disimpan terlalu dalam, akhirnya menemukan ruang untuk melepaskan. "Kau tahu, Bayu, aku sering berharap, andai waktu bisa diputar, aku akan peluk ayahku, bukan memusuhinya." Bayu hanya menatapnya, tidak menjawab, tidak menyanggah. Setelah beberapa saat, Wito berdiri. Ia menyentuh bahu Bayu perlahan, seperti menyentuh teman lama yang tak pernah meninggalkan. "Terima kasih untuk semuanya," katanya sebelum pergi meninggalkan lembah. Hari-hari berlalu kembali. Hingga suatu sore, ketika matahari menggantung rendah di cakrawala, dan angin hutan berhembus lebih dingin dari biasanya, Bayu bangkit dari tempat tidurnya. Ia berkeliling makam seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak kembali duduk. Ia melangkah ke arah pohon besar. Lalu dengan tenang, ia berbaring di samping akar, tepat di bawah sinar matahari terakhir hari itu. Matanya menatap langit, seperti menunggu sesuatu. Tubuhnya bergerak pelan, lalu diam. Napasnya lambat, lebih lambat, hingga akhirnya berhenti. Di senja itu, harimau putih yang dulu dianggap mitos, yang dulu diburu karena kulitnya, yang dulu dilihat dengan ketakutan akhirnya pergi. Bukan karena luka, bukan karena manusia, tapi karena tugasnya sudah selesai. Di bawah pohon besar itu, dua sosok telah menyatu. Satu manusia,
Satu harimau. Dua makhluk berbeda, tapi diikat oleh satu hal yang tak bisa dilawan oleh dunia, kasih yang tulus. Dan hutan pun kembali sunyi. Tapi tidak kosong. Karena kisah mereka akan terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Bahwa pernah ada harimau putih yang menjaga cinta seorang kakek hingga akhir hayat. Dan bahwa dalam hutan sawit Kalimantan, ada rumah terakhir bagi mereka yang setia. Langit Kalimantan sore itu berubah muram. Awan menggantung tebal seperti selimut duka yang belum selesai dibentangkan. Tak ada angin, tak ada suara serangga, bahkan burung pun seolah berhenti berkicau. Di tengah sunyi itulah, Bayu, sang harimau putih raksasa, telah berbaring untuk terakhir kalinya. Tubuhnya diam di bawah pohon besar yang dulu ia jaga dengan segenap nyawa. Desa di kaki hutan tak langsung tahu kepergian itu. Tapi sesuatu berubah di udara. Anak-anak yang biasanya bermain di tepi ladang, mendadak tak lagi tertawa. Ibu-ibu yang mencuci di sungai merasa air mengalir lebih lambat dari biasanya. Suara-suara kecil yang tak terucap, tapi terasa di dalam dada. Dan Wito, yang saat itu sedang duduk di beranda rumah kecilnya, tiba-tiba menoleh ke arah hutan. Hatinya bergetar, seperti ada helai kenangan yang baru saja tercabut dari akar hidupnya. Ia berdiri pelan, menatap langit yang menghitam. Tak ada petir, tak ada hujan, hanya langit yang redup, seperti mata yang menahan tangis. Tanpa berkata pada siapa-siapa, Wito kembali menyusuri jalur itu. Jalur sunyi menuju lembah tempat ayahnya dimakamkan. Ia sudah hafal langkahnya. Tiap akar pohon, tiap cekungan tanah, setiap belokan sempit yang ditumbuhi semak. Tapi kali ini, ketika ia tiba di sana, ia tak menemukan auman. Tak menemukan Bayu berdiri menunggu. Tak ada tubuh besar yang biasa menyambutnya dengan diam. Yang ada hanya keheningan. Wito mendekat. Dan saat itu, ia melihat tubuh putih besar itu sudah terbaring diam, mata tertutup, wajah tenang. Di samping makam ayahnya. Seolah sedang tertidur, atau mungkin telah memilih untuk pergi bersama sosok yang dulu ia cintai lebih dari dirinya sendiri. Wito jatuh berlutut. Dadanya bergemuruh. Matanya panas. Ia tidak berteriak. Tidak menangis dengan suara keras. Hanya air mata yang mengalir deras. Tanpa henti. Bayu. Bisiknya. Kau jaga ayahku. Lebih dari yang pernah aku lakukan. Ia menyentuh kepala harimau itu. Bulunya masih lembut, tapi dingin. Dari pelipisnya, seolah masih ada sisa air yang belum kering. Entah hujan, atau mungkin air mata terakhir dari makhluk yang pernah dia benci. Tapi akhirnya dia hormati sepenuh hati. Wito tahu, ia tak bisa meninggalkan Bayu begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu. Maka hari itu juga, ia kembali ke desa dan mengumpulkan orang-orang. Ia bercerita dengan suara yang tenang tapi menggetarkan. Tentang siapa Bayu sebenarnya. Tentang apa yang telah harimau itu lakukan untuk ayahnya. Dan tentang apa yang seharusnya mereka, manusia, pelajari darinya. Masyarakat desa mendengarkan dengan mata terbelalak. Banyak yang tak percaya, banyak pula yang menyesal. Harimau ini tidak pernah menyakiti siapapun, ujar Wito. Tapi dia harus sembunyi. Diburu, dicurigai, hanya karena kita lebih percaya pada ketakutan daripada pada kebaikan. Hari berikutnya, seluruh warga desa, tua muda, pria wanita, berjalan kaki menuju lembah. Membawa bunga, membawa doa. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah desa itu, seekor harimau dikuburkan dengan upacara penghormatan seperti manusia. Di sisi makam Mbah Suryo, digalilah liang kedua. Warga bekerja dalam diam, tidak ada yang bersuara. Hanya ada suara cangkul, suara dedaunan, dan suara hati yang mencoba menebus kesalahan masa lalu. Bayu dibaringkan di sana, dibungkus kain putih bersih yang ditenun dari serat kayu, diberi taburan bunga liar, dan sebuah batu kecil bertuliskan. Disinilah beristirahat penjaga yang tidak pernah mengaum dalam kemarahan, hanya dalam cinta. Dan dari hari itu, lembah itu tidak pernah lagi disebut tempat pemburuan.
tapi berganti nama menjadi Bukit Penjaga, tempat orang-orang datang untuk merenung, untuk belajar, untuk menangis dan memaafkan. Beberapa bulan setelah kepergian Bayu, Wito mendirikan sebuah bangunan kecil dari kayu dan batu di kaki bukit. Bukan rumah, bukan pos penjaga, tapi semacam tempat sunyi, tempat anak-anak belajar tentang hewan, hutan, dan nilai kasih. Ia beri nama bangunan itu Rumah Bayu. Anak-anak desa mulai datang setiap sore. Mereka duduk di tikar pandan, mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Wito, bukan dari buku, tapi dari hati. Bayu bukan hanya harimau, kata Wito suatu sore kepada anak-anak yang duduk melingkar. Dia adalah penjaga. Bukan penjaga hutan, tapi penjaga cinta. Cinta seorang ayah, cinta yang tidak pernah minta dibalas. Dan kisah itu terus bergulir. Dari satu anak ke anak lain. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sampai pada suatu masa, ketika orang luar datang ke desa dan bertanya, benarkah ada harimau putih yang tinggal bersama manusia? Mereka tidak menjawab dengan fakta, tapi dengan senyum dan sebuah kalimat yang menjadi legenda. Ia tidak tinggal di hutan, ia tinggal di hati orang-orang yang tahu arti setia. Dan di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama naik tinggi di langit, beberapa warga mengaku masih mendengar suara langkah kaki besar dari arah lembah. Atau suara hembusan napas berat yang seolah menjaga dalam senyap. Dan kadang, terdengar satu kali auman pelan, lalu hilang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah benar-benar mati. Beberapa tahun telah berlalu sejak suara terakhir dari Bayu menghilang dalam keheningan Bukit Penjaga. Hutan sawit Kalimantan tumbuh semakin rimbun, namun di satu sudut sunyinya, kisah tentang seorang kakek tua reot dan seekor harimau putih raksasa tetap hidup. Bukan hanya di antara pepohonan dan tanah yang mereka pijak, tapi dalam hati setiap orang yang pernah menyentuh jejaknya, secara langsung ataupun lewat cerita. Anak-anak yang dulu duduk bersila di tikar pandan rumah Bayu kini sudah dewasa. Beberapa telah menjadi guru, sebagian lagi menjadi penjaga hutan, ada pula yang memilih merawat ladang dan menjaga pohon-pohon agar tak ditebang sembarangan. Mereka semua membawa satu benang merah yang sama. Cinta dan kesetiaan tidak membutuhkan darah yang sama, cukup hati yang tahu bagaimana bertahan. Di rumah kayu kecil di tepi desa, Wito hidup sederhana. Rambutnya kini memutih sepenuhnya. Langkahnya pelan, tapi senyumnya hangat. Ia bukan lagi pemburu, bukan lagi pemimpin kelompok yang menebar ancaman ke hutan, tapi menjadi semacam orang tua desa, yang setiap ucapannya didengar, bukan karena keras, tapi karena penuh luka yang pernah ia sembuhkan dengan penyesalan. Suatu pagi, seorang pemuda dari kota datang, mengenakan kemeja bersih dan membawa kamera besar. Ia mengetuk rumah Wito dengan sopan. "Pak, saya dengar cerita tentang harimau putih penjaga desa ini. Apakah benar?" Wito tidak menjawab cepat. Ia hanya mempersilakan masuk, menyodorkan segelas teh hangat yang dibuat oleh istrinya. Pemuda itu bercerita bahwa ia sedang menulis buku tentang hubungan antara manusia dan hewan yang luar biasa. Ia ingin mendengar sendiri dari orang yang pernah hidup di tengah kisah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Wito bercerita dengan tenang, tanpa tekanan, tanpa rasa ingin membenarkan atau membanggakan. Hanya mengalir seperti sungai kecil di balik lembah tempat Bayu pernah berbaring. Ia ceritakan tentang masa lalunya, tentang ketamakan, tentang kesalahan, tentang ayah yang diusir, dan seekor harimau yang menolak pergi. Pemuda itu mencatat, merekam, bahkan terdiam beberapa kali karena tak mampu berkata-kata. "Apakah benar harimau itu bisa bicara?" tanyanya lirih. Wito tersenyum. "Bisa. Tapi bukan itu yang penting. Bukan tentang keanehan atau keajaiban. Yang paling penting adalah, dia mengerti. Dan dia memilih setia, bahkan ketika kami yang disebut manusia sudah tidak layak dipercaya." Setelah wawancara itu, pemuda tersebut pamit. Sebelum pergi, ia bertanya satu pertanyaan terakhir. "Kalau boleh saya tahu,
Pak, apa warisan terbesar yang ditinggalkan oleh ayah Bapak dan harimau itu kepada Bapak? Wito terdiam lama, lalu menjawab pelan, mereka tidak tinggalkan uang, tidak tinggalkan rumah, tapi mereka wariskan satu hal, yang membuat hidup saya tak lagi seperti dulu. Apa itu, Pak? Rasa malu. Pemuda itu mengerutkan dahi. Rasa malu, karena pernah menyakiti orang yang mencintaimu. Rasa malu, karena pernah berpikir bahwa cinta itu harus selalu dibalas. Rasa malu, karena pernah memilih menjadi manusia yang lebih buas dari harimau. Lanjutnya, tenang. Dan dari rasa malu itu, saya belajar bahwa hidup bukan untuk dibanggakan, tapi untuk ditebus. Kata-kata itu menjadi penutup pertemuan mereka. Di hari yang sama, Wito kembali berjalan ke Bukit Penjaga. Ia membawa seikat bunga seperti biasanya. Namun kali ini, ia ditemani cucunya, seorang anak perempuan berumur 10 tahun bernama Laras. Rambutnya dikepang dua, wajahnya lugu, tapi sorot matanya tajam seperti mata bayu dulu. Kakek, ini tempat apa? Tanya Laras sambil menatap pohon besar yang akarnya membentuk lorong alami ke dalam tanah. Ini tempat istirahat dua makhluk yang saling mencintai dalam diam, jawab Wito sambil tersenyum. Laras mendekat kedua makam yang berdampingan. Ia meletakkan bunga dengan hati-hati, lalu duduk di samping Wito. Dulu ada harimau di sini, tanyanya lagi. Bukan cuma harimau, jawab Wito, tapi sahabat sejati. Angin bertiup pelan, ilalang bergoyang, suara sungai mengalir tenang. Seolah bukit itu masih bernapas, masih mendengarkan. Laras kemudian mengambil sebuah buku kecil dari ranselnya. Ia menulis sesuatu di halaman paling belakang. Wito melirik dan bertanya, "Apa yang kau tulis?" "Aku tulis nama Bayu dan nama Mbah Suryo supaya aku nggak lupa." Wito menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak menyangka bahwa kisah itu akan diteruskan oleh darah yang bahkan belum mengenal langsung tokoh-tokohnya. Tapi itulah warisan sejati. Bukan harta, tapi nilai, bukan kisah mewah, tapi cerita yang membuat hati tidak ingin menyakiti lagi. Sebelum pulang, Laras bertanya lagi, "Kakek, kenapa kakek dulu usir Mbah Suryo?" Wito terdiam lama, karena kakek pernah lupa bahwa tidak semua yang terlihat lemah itu tidak penting. Dan tidak semua yang tidak berharga di mata dunia bisa ditukar dengan uang. Laras mengangguk. Anak kecil itu tidak banyak bicara lagi. Tapi langkah kakinya saat meninggalkan bukit terasa lebih tegak. Seperti telah membawa satu bagian dari cerita itu ke dalam hidupnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, rumah Bayu direnovasi oleh warga. Dijadikan perpustakaan kecil dan pusat pelatihan alam. Foto Bayu dan Mbah Suryo digantung di dinding, dilapisi kaca. Di bawahnya, tertulis kalimat sederhana. Jika dunia tak lagi mengenal setia, datanglah ke hutan ini. Karena di sini, seekor harimau mengajarkan kita apa arti manusia. Dan dari hari ke hari, orang-orang terus datang. Bukan hanya untuk membaca, tapi untuk diam, untuk mengingat, dan untuk menundukkan kepala kepada cinta yang tak bisa dibeli, tak bisa ditawar, dan tak bisa dilupakan.